Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ramadhani dengan NPM 2012-013440 dengan dosen pengampu Ibu Diah Gustiniati SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya terkait dengan mata kuliah Politik Hukum Pidana dan tentang bab 2 yaitu penanggulangan kejahatan. Baiklah, bab 2 mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan. Yang pertama, kebijakan penanggulangan kejahatan. Secara harfiah, pengertian kebijakan berasal dari bahasa Belanda politik dan bahasa Inggris polisi yang bermakna atau memiliki arti politik kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud antara lain meliputi kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral atau sistematik dalam penanggulangan kejahatan. Pelaksanaan kebijakan tersebut berorientasi pada pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Tujuan pembangunan nasional yang hendak dicapai telah dirumuskan dalam alinea 5 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya penanggulangan kejahatan disebut juga politik kriminal atau kriminal polisi, yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dan menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Adapun mengenai kebijakan kriminal itu, Sudarto juga mengemukakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi pelanggaran hukum yang berupa pidana. Yang kedua, dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dan yang ketiga, dalam arti luas yang beliau ambil dari George Jefferson ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Selanjutnya, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai peraturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Menurut G. Peter Hofnagels, bahwa penanggulangan kejahatan kriminal polisi meliputi yang pertama, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan, influencing view of society on crime and punishment, penerapan hukum pidana criminal law application, dan pencegahan tanpa pidana, prevention without punishment. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui 2 jalur, yaitu sarana penal atau melalui hukum pidana, dan sarana non-penal, yaitu tanpa menggunakan hukum pidana. Dalam menanggulangi kejahatan, diperlukan suatu keseimbangan dalam bekerjanya penanggulangan kejahatan. Keseimbangan tersebut selain adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, juga adanya keterpaduan atau integralisasi antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal, yang dimana sarana non-penal merupakan sarana yang menitikberatkan pada pencegahan preventif dalam menanggulangi kejahatan, sedangkan sarana penal merupakan sarana yang menitikberatkan penindasan, pemberantasan, dan penumpasan atau disebut represif. B. Kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan. Yang pertama, pengertiannya secara etimologi, kebijakan antara lain diartikan sebagai rangkaian konsep dan sistem yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut istilah politik hukum pidana atau penal polisi, kriminal law polisi, atau strafrecht politik, yang dapat diartikan sebagai cara bertindak atau kebijakan dari negara untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, atau lebih singkatnya kebijakan penal
dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Yang kedua, urgensi penanggulangan kejahatan melalui upaya penal atau hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana oleh Gary Kasabium disebut sebagai older philosophy of crime control. Pendapat lain menyatakan bahwa hukum pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita di masa lalu yang seharusnya dihindari. Hukum pidana dan sanksinya berupa pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan hanya tidak mampu menanggulangi kejahatan secara tuntas, melainkan juga telah menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi yang terkena, dan itu tidak boleh dibiarkan. Persoalan sekarang, apabila hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana ingin tetap dipergunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka tidak ada cara lain kecuali mengupayakan agar penegakan hukum pidana di samping mampu menanggulangi kejahatan juga tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi yang terkena. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan apabila ditanggulangi melalui sarana penal, maka fungsional operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap formulasi, yaitu pelaksanaan politik hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering disebut tahap kebijakan legislatif. Yang kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum dalam arti sempit. Tahap kedua ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Yang ketiga, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif dan administratif. Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan atau represif, yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. C. Keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan yaitu dengan melihat hakikat terjadinya kejahatan dan hakikat berfungsinya sanksi hukum pidana. Dilihat dari hakikat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadi kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan perkembangan kehidupan manusia yang terus berkembang, maka kejahatan pun semakin kompleks, dan seringkali hukum positif atau hukum pidana ini sebagai alat kontrol sosial belum siap untuk mencegah dan membatasi kejahatan tersebut. Badan Nawawi Arif mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana. Yang kedua, hukum pidana hanya merupakan bagian kecil dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Yang ketiga, penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan quirem am symptom. Oleh karena itu, pidana hanyalah merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif. Yang kelima, sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual personal, tidak bersifat struktural atau fungsional. Yang keenam, keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif. Dan yang terakhir, bekerjanya atau berfungsi hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi. Melihat keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, maka penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana penal dengan sanksinya berupa pidana hanya akan digunakan untuk menanggulangi kejahatan apabila tidak ada cara lain yang dapat digunakan, atau yang disebut ultimum remedium, untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan hukum pidana. Berdasarkan alasan inilah, dibutuhkan kebijakan lain untuk menanggulangi suatu kejahatan. Dalam hal ini terdapat sarana lain, yaitu kebijakan non-penal atau tanpa menggunakan hukum pidana.
D. Kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Dikarenakan adanya keterbatasan dalam hukum pidana, maka perlu adanya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana, atau disebut non-penal polisi. Kebijakan tersebut seperti kebijakan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan dalam bidang kesehatan, serta pendidikan masyarakat, dan lain sebagainya. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal dan non-penal dapat dibedakan secara garis besar, yaitu jika penanggulangan kejahatan melewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif seperti penindasan, pemberantasan penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yaitu seperti pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai the prevention of crime and the treatment of offenders sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan atau dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode simplistik dan fragmentair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan tindakan yang luas dan menyeluruh. Yang kedua, pencegahan kejahatan harus didasarkan penghapusan sebab-sebab kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok atau mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan, the basic crime prevention. Yang ketiga, penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi sosial, standar hidup yang rendah, pengangguran, dan kebutahurufan atau kebodohan di antara golongan besar penduduk. Yang keempat, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosial kultural, dan perubahan dunia atau internasional baru. Beberapa masalah atau kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Disinilah keterbatasan jalur penal, dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non-penal untuk diintensifkan dan diefektifkan. Adapun serenten pendapat dan hasil penelitian ahli yang mendukung penggunaan jalur non-penal akibat dari keterbatasan hukum pidana atau penal dan penanggulangan kejahatan sebagai berikut. Yang pertama, Rubin menyatakan bahwa pemidanaan apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki, sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Yang kedua, menurut Johannes Andenaes menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan-tindakan kita. Upaya non-penal dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu pertama ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial seperti penghapusan kebodohan, kemiskinan, dan lain-lain, dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti pendidikan agama dan kontrol orang tua. Kedua, ditempuh dengan menggali berbagai sumber lain yang juga mempunyai potensi efek preventif, seperti melakukan patroli, media massa, melakukan razia, dan lain-lain. Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya penal perlu digali, dikembangkan, dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengefektifkan dan mengembangkan extra legal system atau informal dan traditional system yang ada dalam masyarakat. Pendekatan integral dalam penanggulangan kejahatan.
Pendekatan integral atau keterpaduan adalah kebijakan menyeluruh berkaitan pencegahan dan peradilan pidana, kebijakan pembangunan dan kebijakan kriminal yang rasional secara penal dan non-penal, yang mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan secara seimbang dari aspek struktural, aspek ekonomi, politik sosial, budaya, dan HAM yang didasari etika moralitas bangsa. Usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan politik kriminal di samping menggunakan sarana penal juga menggunakan sarana non-penal. Kebijakan-kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosioekonomi. Untuk itu, kebijakan pencegahan kejahatan selain dilakukan melalui kebijakan pembangunan yang tepat dan menunjang efektivitas bekerjanya hukum melalui kebijakan legislatif dengan meningkatkan yang pertama, kualitas substansi atau perundang-undangannya. Yang kedua, kualitas struktur hukum atau kelembagaan termasuk di dalamnya lembaga hukum, penegak hukum, dan infrastrukturnya. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas budaya hukum yang menjadi seluruh masyarakat pendukung hukum menjadi sadar dan taat hukum. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.